Gimana? Udah 10 menit ya. Gimana kalau pelajarannya kita mulai sambil nunggu yang lain juga? Bisa ya? Ya. Oke, kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini hari Kamis 28 Mei 2015. Karena ini pertemuan pertama buat kita, jadi kita awali dengan perkenalan ya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Ini oke. Nama saya Tika Mesinta, alamat di Taiwan, saya di Hubei, di Yunlin County. Ada yang tahu ya? Di Hubei, agak sedikit desa sih. Untuk ada yang tahu nih, mau bunga nih. Iya, karena kalau ketemu sama teman yang di Taipei, yang di Kaohsiung, kadang suka nggak tahu Hubei itu mana gitu. Ya, Hubei itu di bawahnya Tainan, di Yunlin. Dan kalau email saya di sini ya, bisa dibaca kan ya? Oh, jauh banget. Kalau boleh tahu ini kebanyakan pada domisilinya di mana ya? Oh, kenapa ini? Oh, yang lagi di rumah sakit itu kenapa tuh? Oh, oke. Ya, saya lanjutin ya. Jadi email ini nanti fungsinya kalau ada tugas atau misal ada pertanyaan atau apa, bisa dikirim melalui email saya. Nah, ini untuk penilaian di pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kehadiran saya kasih 10%, ya karena mungkin mbak-mbaknya juga pada sibuk ya. Jadi saya kasih cuma 10% untuk porsi kehadiran. Untuk tugas sendiri 25%, UTS 30%, dan UAS-nya 35%. Gimana nih, ada pertanyaan atau ada keberatan mungkin? Atau mungkin saya sibuk sekali nih, susah nih ngerjain tugas atau gimana? Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya, nggak ada keberatan juga ya. Saya lanjut nih. Untuk bahasa Indonesia sendiri, ini materi kita selama 1 semester ini ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 6 materi. Satu semester kan kita berarti ada berapa? 16 pertemuan. Berhubung kita telat ya di kelas B ini, jadi ini udah minggu ketiga, berarti kita sisanya berapa? 13 minggu lagi ya, dikurangi dengan UTS sama UAS, berarti cuma 11 minggu nih, 11 pertemuan lagi ya, bisa. Sejauh ini ada pertanyaan atau apa dari perkenalan ini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi.
pertanyaan ya. Berarti saya lanjut langsung ke materi yang pertama ya, yang gemar meneroka alam semesta. Nah, jadi saya mau tanya dulu, ada yang tahu artinya meneroka nggak ya, atau pernah dengar sebelumnya? Atau emang, oh saya sering nih pakai kata-kata ini bu, gitu. Atau aduh saya nggak tahu apa nih, baru baru dengar. Oh nggak pernah. Ya ya, kebanyakan kita banyak yang baru dengar sendiri. Nih, apa sih sebenarnya arti meneroka? Gitu. Kita belajar bahasa Indonesia masa nggak tahu sih arti meneroka. Nah, saya jelasin dulu apa nih arti meneroka. Meneroka berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, meneroka berarti membuka daerah atau tanah baru. Dalam konteks materi kita ini, gemar meneroka alam semesta. Dengan kata lain, gemar menelusuri alam semesta. Atau paling gampangnya, kita gemar jalan-jalan lah intinya. Udah sering pasti ya. Nah, sebenarnya kalau untuk kelas kemarin itu mereka udah punya buku, tapi nggak apa lah, gampang, nanti saya bisa tulis di whiteboard, nggak apa-apa ya. Sebenarnya di sini ada puisi sih, bagus nih puisinya nih. Dalam materi ini nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis laporan. Yang pertama kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Gimana ya, sebenarnya saya pengen banget nih, ini di sini ada puisi tentang meneroka alam semesta. Ini semua bisa lihat whiteboard atau cuman dengar suara saya nih? Nggak ada suaranya. Ada yang bilang nggak ada suaranya, gimana nih? Buat Mbak Ratna. Oh, yang lain lancar ya, jelas ya. Mbak Ratna tadi gimana suaranya? Oke, lancar ya. Kita lanjut ya. Oke, materi ini gemar meneroka alam semesta. Apa sih alam semesta itu? Alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi manusia agar dijaga dan dipelihara. Ya, di sini seringkali ya kita lupa. Kita seringkali lupa. Kita cuman hidup, cuman mempergunakan alam semesta ini, dunia ini. Kadang kita lupa untuk memelihara. Itu tuh yang penting.
Bahkan banyak kejadian manusia yang merusak alam. Duh. Nah, ada yang tahu nggak sih contohnya merusak alam gimana? Ya, paling gampang itu kalau di sekitar kita itu membuang sampah ya. Kalau di Taiwan sendiri sih, nah pinter tuh ada yang bakar hutan, menebang menebang pohon di hutan itu merusak alam karena sudah mengganggu ekosistem kehidupan di alam. Karena hutan itu kan tempatnya hidup untuk hewan-hewan. Ketika hutan dibakar, ketika pohon ditebang, maka hewan-hewan juga kan nggak, tempat tinggalnya hilang. Lama kelamaan mereka juga akan punah. Sekarang udah banyak kan ya hewan-hewan yang udah langka, udah punah, yang bahkan di dunia ini jumlahnya bisa dihitung mungkin cuma 100, padahal dunia ini kan tahu sendiri luasnya seperti apa. Nah, alam semesta sendiri juga diciptakan Tuhan sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ini. Nah, iya tuh pengundulan hutan ya yang sudah saya sebutkan tadi ya, kayak menebang pohon gitu. Nah, ini nih di pelajaran ini tuh kita diajak untuk gemar menelusuri alam semesta beserta isinya melalui teks laporan. Masih ingat nggak tadi saya cerita di bab ini kita bakal belajar tentang membedakan jenis-jenis laporan. Temanya semesta alam. Saya tulis di sini ya biar gampang. Kita akan belajar tentang teks laporan. Nah, apa itu teks laporan? Teks laporan juga disebut sebagai teks klasifikasi. Karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Saya ketik ya di sini definisinya karena belum punya buku ya. Gimana nih untuk bukunya sendiri, nanti saya share di FB atau gimana? Atau di sini mungkin ada ketua kelasnya? Oh, siapa nih, Mbak Ririt ya? Oh iya, atau nanti saya kirim ke Mbak Ririt, terus Mbak Ririt mendistribusikan ke teman-teman yang lain. Gimana? Jadi enak, bisa belajar nanti kalau ada waktu kosong bisa baca-baca lah. Ya gitu ya. Ini nih, teks laporan atau teks klasifikasi, yaitu teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu.
Oh, udah ada ini, maksudnya udah ada apa nih? Udah ada buku. Berarti ada sebagian yang udah punya buku ya? Iya, heeh. Iya, dari Pak Budi. Bener. Atau gini aja ya, nanti apa-apa deh, mulai mungkin pertemuan ini karena kan minggu pertama. Jadi nanti kita perkenalan, kita bahas secara umum dulu materi-materinya karena belum, oh sebenarnya belum dibagi. Iya iya, maksud saya buku buku PDF gitu. Oke, ya udah. Karena minggu ini minggu pertama pertemuan kita, jadi kita bahas secara umum dulu karena juga mbak-mbaknya juga belum ada pegangan buku. Nah itu. Oh, di grup sudah ada. Berarti yang lain bisa download ya. Udah. Iya, nggak apa-apa. Berarti mulai minggu depan aja nanti kita bahas itu yang di buku. Sekarang umum dulu lah. Ya, kalau ada buku nanti enak, kita sama-sama bisa buka buku. Soalnya di situ banyak ini, banyak teks, banyak puisi. Nanti kalau saya tulis di sini kan lama. Nah, nanti di materi ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis laporan ya. Hmm. Nah, gini. Oke. Kalau gitu saya bahas yang umum aja lah tentang nih, gemar menerka alam semesta. Udah pada tahu ya alam semesta itu apa? Alam semesta itu dunia yang kita tinggali. Nah, kewajiban kita di alam semesta ya nggak hanya mempergunakan tapi juga memelihara. Itu tuh yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, sudah sering sekali terjadi kalau ya kita cuma menggunakan alam semesta tapi lupa untuk memelihara. Bahkan ada yang merusak ya, tadi udah tahu contoh-contohnya merusak. Sebenarnya yang paling dari hal yang kecil aja lah, kita mau buang sampah. Kalau di Taiwan sendiri jarang ya ada orang buang sampah sembarangan, tapi kalau di Indonesia tuh dan sudah tahu, padahal sudah tahu akibatnya seperti apa kalau kita sudah nggak mau melihara alam semesta dengan baik. Bisa jadi banjir, bencana gitu. Kadang mereka lupa akibatnya apa. Nah, di alam semesta ini ada makhluk. Ya, banjir, pinter tuh. Makhluk di sini, makhluk di bumi. Karena yang kita bahas adalah alam semesta di bumi. Jadi kita cuman bahas makhluk yang di bumi. Ya, makhluk di bumi. Uh, ada yang tahu nggak sih makhluk di bumi itu dibedakan berdasarkan apa gitu?
Makhluk di bumi itu dibedakan ada dua macam, yakni makhluk hidup dan makhluk yang sorry makhluk di bumi uh, dikelompokkan menjadi dua macam, benda hidup dan benda mati. Ada yang jawab manusia dan hewan. Ada kurang sebenarnya satu lagi, tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk, walaupun tumbuhan nggak bisa bergerak, nggak bisa berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, tapi tumbuhan juga termasuk makhluk. Nah ini nih, berarti masih ada yang bingung nih. Ada yang bisa bedain nggak sih benda hidup sama benda mati? Tumbuhan itu termasuk benda hidup apa benda mati? Iya, benda hidup. Benar. Karena dia bisa berkembang. Nah, contoh dari benda hidup sendiri itu tadi ya sudah ada yang bisa menyebutkan kayak manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu termasuk benda hidup karena kita bisa berkembang. Ya. Nah, sedangkan ada yang bisa mengklasifikasikan benda mati. Banyak lah pasti benda mati di sekitar kita. Kayak komputer, laptop, itu termasuk benda mati. Ya, benar, tanah, batu. Nah, dari sini tadi kan saya menyebutkan nih dari awal itu makhluk di bumi. Kemudian saya menyebutkan benda. Benda sendiri ada benda hidup dan benda mati. Terus saya menyebutkan lagi di sini ini pada bisa lihat whiteboard ya? Enggak ya? Nah, ini ya saya udah bikin klasifikasinya nih. Dari pertama kali yang saya sebutkan itu makhluk di bumi. Kemudian saya mengelompokkan lagi menjadi makhluk di bumi itu ada dua macam, benda hidup dan benda mati. Dan dari contoh benda hidup itu apa? Hewan, tumbuhan. Kalau contoh benda mati itu apa? Tanah, batu. Nah, dari proses yang saya sebutkan tadi dari awal, mulai dari makhluk dari bumi hingga ke batu, itu merupakan proses klasifikasi atau pengelompokan. Mulai dari yang kita menyebutkan dari yang general nih. Saya pertama kali menyebutkan alam semesta. Alam semesta ini kan bagian yang paling besar nih, yang paling umum, dunia, tempat kita tinggal. Nggak cuman kita, tapi ada manusia, oh ya, kita juga manusia ya, kita manusia nih. Kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati. Kemudian dari alam semesta tadi saya mengelompokkan lagi nih, ada makhluk di bumi. Aduh, mohon maaf ya, sebenarnya tadi sempat kepotong nih internet saya nih. Terakhir yang didengar nih dari mana nih? Halo, pada di sini nggak ya?
Ya, buat nih. Iya Mbak Jana, bukan klarifikasi tapi mengklasifikasi. Iya ya, oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Eh, jadi apa yang saya omongin dari awal, yang saya ceritakan dari awal, mulai dari alam semesta hingga ke hal yang paling kecil apa tadi yang disebutkan tanah dan batu. Eh, itu merupakan proses mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Ya, jadi saya tadi itu melakukan proses pengelompokan. Mulai dari yang terbesar, yang paling umum, yaitu alam semesta, di mana alam semesta ini terdapat berbagai macam benda, makhluk di bumi. Ada manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian saya mencoba untuk mengelompokkan lagi. Makhluk di bumi ini dibedakan menjadi dua, benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup sendiri tadi sebagai contohnya hewan, tumbuhan. Kalau benda mati, tanah, batu. Nah, itu semua itu merupakan proses pengelompokan. Atau sebagai contoh lain nih, kita ambil contoh lain, bukan semesta alam. Kita ambil Taiwan aja nih. Kita mulai mengelompokkan Taiwan dari hal yang paling besar. Taiwan sudah umum ya, sudah besar ya karena dia negara. Kita coba nih mengelompokkan berdasarkan apa? Kita bisa milih mau mengelompokkan berdasarkan wilayah bisa, atau mau mengelompokkan berdasarkan tempat wisata bisa, ya berdasarkan kota juga bisa. Nah ini karena kita kan tadi sedang membahas teks laporan atau teks klasifikasi atau teks pengelompokan, yang definisinya sendiri memuat klasifikasi atau pengelompokan mengenai jenis-jenis sesuatu. Sebagai contoh yang Taiwan tadi, kita bisa mengelompokkan berdasarkan apa? Kota, tempat wisata, budaya nih, ada juga bisa. Dari kota, apakah kita nanti bisa mengelompokkan ke dalam yang lebih rinci? Bisa nggak ya? Atau tempat wisata nih, bisa. Contohnya kalau tempat wisata, saya mau mengelompokkan, dari yang besar tadi apa ya? Taiwan. Dari Taiwan kita kelompokkan lagi nih ke tempat wisata. Ada yang gunung, ya benar ya, tempat wisata, gunung, laut, apalagi ya di Taiwan. Danau ada nggak ya? Oh ada danau bisa, iya sungai juga ada, iya air terjun. Nah udah tahu ya berarti sistem pengelompokan. Jadi proses pengelompokan sendiri itu kita mulai dari hal yang paling umum, yang paling general atau bagian paling besar dari suatu jenis sesuatu. Kalau penjelasan saya yang pertama kan tadi tentang semesta alam, yang kedua tentang apa tadi, Taiwan. Kita bisa mengelompokkan, nggak ada suaranya nih Mbak Devina. Oke, oke. Atau nanti kan bisa nanti setelah pembelajaran ini kan nanti saya upload ya di YouTube. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, nanti bisa lihat di YouTube dulu. Kalau ada pertanyaan bisa nge-message saya lewat FB atau email, nggak apa-apa. Jadi ini tadi penjelasan tentang sistem pengelompokan. Karena kita mau membuat teks laporan nih, teks tentang klasifikasi. Sebagai contoh pertama saya kan alam semesta. Alam semesta kan sudah bagian paling besar. Tadi kita berusaha untuk mengelompokkan hingga ke tanah dan batu. Tanah dan batu tadi bagian dari benda mati. Sedangkan contoh kedua itu kita ambil Taiwan. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan apa tadi, macam-macam kota, tempat wisata, budaya. Nanti kita mengelompokkan lagi tuh lebih rinci. Kalau tempat wisata tadi kan seperti ke gunung, laut, terus apa lagi tuh, danau, sungai gitu kan. Bisa nih, apakah itu masih bisa dikelompokkan ke lebih rinci lagi? Bisa. Contohnya ya, mungkin kalau dari tempat wisata laut, kita bisa kelompokkan lagi nih melalui wilayah. Ada nggak ya
Taiwan bagian utara gitu, di Taipei ada lautnya nggak sih? Iya nih, ada yang jauh bisa nih. Atau bagian di Kaohsiung, atau di mana di Genting. Nah, nah itu semua merupakan proses pengelompokan atau pengklasifikasian. Nah, dari proses pengelompokan atau pengklasifikasian tersebut, kita bisa membuat teks laporan. Tapi untuk proses pertama yang paling gampang yang bisa kita lakukan untuk membuat teks laporan, membuat seperti map ya, atau kayak diagram ini, seperti yang saya tulis di whiteboard ini, kayak alam semesta, ada makhluk di bumi, kita bedakan menjadi dua, benda hidup dan benda mati. Sebenarnya ini juga masih bisa dikelompokkan sampai hal yang paling kecil, yang paling terperinci nih. Sejauh penjelasan saya, ada yang ditanyakan tentang pengelompokan atau proses mengelompokkan tadi. Kita mulai dari yang bagian paling besar, yang general, kayak alam semesta atau Taiwan. Nanti kita kelompok-kelompokkan lagi berdasarkan jenis-jenisnya. Nanti sampai kita dapat pengelompokan yang paling terperinci, yang paling kecil. Kalau contoh di alam semesta ini kan kita punya contoh paling kecil batu, karena dia termasuk benda mati kan ya. Ada pertanyaan untuk proses mengelompokkan? Nggak ada ya. Nah, dari proses pengelompokan tadi kita kan dapat nih nama-nama benda. Kayak misal Taiwan, kita dapat tempat wisata kayak gunung, kayak laut. Nah, dari situ, dari informasi yang kita dapat, kita bisa membuat sebuah teks atau artikel, atau teks atau artikel. Gimana nih caranya untuk membuat teks dari informasi yang kita dapat tadi, informasi pengelompokan maksud saya. Nah, kita bisa menggunakan kata konjungsi. Ada yang tahu nggak ya kata konjungsi? Kata penghubung. Misal nih, kata penghubung itu apa aja ya? Dan, tetapi, banyak. Jadi dari informasi-informasi dari pengelompokan yang kita dapatkan tadi, kita bisa menyusun sebuah kalimat lengkap nih. Misal nih, dari Taiwan, kita kan tadi contoh nih Taiwan, kita buat nih satu kalimat utuh. Satu kalimat utuh itu satu kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Kita kan awalnya dia cuma dapat Taiwan, ya udah kita tulis nih Taiwan. Terus kita tulis laut, gunung, danau, air. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah teks dari informasi pengelompokan kita tadi. Contoh nih Taiwan. Gimana kita cara membuat kalimat? Contoh kalimatnya gini nih. Taiwan. Kita definisikan. Paling gampang kita mendefinisikan dulu. Apa sih Taiwan itu? Kita definisikan nih.
Nah ini contoh kalimat yang saya buat dari kata Taiwan. Ya, ini saya mendefinisikan lokasinya Taiwan ya. Jadi kalimat saya gini, Taiwan merupakan sebuah negara yang terletak di benua Asia. Nah, ini sudah merupakan suatu kalimat. Jadi ini proses. Pertama kita tadi kan dapat cuman Taiwan. Ya, setelah itu untuk membuat teks atau artikel kita jadikan satu kata ini menjadi satu kalimat. Gimana untuk cara membuat satu kalimat? Nah, itu bebas, tergantung kita tadi mau membuat teksnya ini tentang klasifikasi apa nih. Tadi ya, yang kayak contoh Taiwan tadi. Saya pertama mau kalimat ini saya nih Taiwan nih. Saya mau mendefinisikan Taiwan berdasarkan lokasinya. Jadi kalimat saya bunyinya kayak gini, Taiwan merupakan sebuah negara yang terletak di benua Asia dan bla 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 bla. Kemudian untuk kalimat selanjutnya kita bisa isi dengan informasi yang kita dapat sebelumnya, kayak apa tadi, budaya. Nah, sini ya saya kasih contoh lagi untuk kalimat selanjutnya. Nah, ini kalimat kedua saya. Di awal tadi kita punya informasi mengenai Taiwan. Kita bagi berdasarkan tempat wisata, kita punya gunung, laut, danau, sungai. Nah, dari informasi tersebut kita mau buat sebuah artikel nih, sebuah teks laporan. Caranya gimana nih? Kita bikin kalimat satu persatu dari informasi yang kita dapat tadi. Kalimat pertama saya nih menjelaskan yang general tadi ya, yang Taiwan. Taiwan merupakan sebuah negara yang terletak di benua Asia. Kalau kalian mau lebih menjelaskan lagi benua Asianya di mana? Ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat. Bisa nih dibuat kalimat lagi setelah kalimat pertama. Misal Taiwan merupakan sebuah negara yang terletak di benua Asia. Asia mana disebutkan bisa. Kemudian saya langsung kan dari kalimat satu, kemudian saya mengklasifikasikan, mengelompokkan dari Taiwan ke tempat wisata. Jadi saya kalimatnya Taiwan memiliki berbagai macam jenis tempat wisata seperti laut, gunung, danau, dan sungai. Jadi informasi yang kita dapat tadi ya, yang mengelompokkan kita sudah gunakan di kalimat pertama dan kalimat kedua. Dari sini ada yang ditanyakan nggak, caranya gimana kita membuat dari informasi yang kita dapatkan berdasarkan pengelompokan ke kalimat. Nggak ada ya. Langsung nih ya. Oke. Nah, kita tadi dapat informasi apa aja ya? Laut, gunung, danau, sungai. Terus kita kelompokkan lagi berdasarkan lokasi. Seperti di Taipei atau di Genting atau di Kaohsiung. Nah, gimana nih kita bikin kalimatnya? Tempat wisata tersebut terletak di
Jadi sekarang saya udah punya 3 kalimat ya. Taiwan. Taiwan merupakan sebuah negara yang terletak di benua Asia. Taiwan memiliki berbagai macam jenis tempat wisata seperti laut, gunung, danau, dan sungai. Terus kemudian kalimat ketiga saya, tempat wisata tersebut terletak di berbagai lokasi di Taiwan. Nah, ini kayaknya sudah jadi artikel kecil ya, karena sudah terdiri dari berapa? 1, 2, 3 kalimat. Ada pertanyaan nggak ya dari gimana caranya membuat kalimat, membuat dari informasi yang kita dapat? Ada ya? Nah, kalau gitu saya jelaskan mengenai kalimat no. Oh, atau gini. Kita kelompokkan lagi nih biar gampang dimengerti nih. Ini bisa pada lihat apa yang saya ketik di papan putih nggak sih? Ya, sip. Berarti gini aja ya, biar saya hapus ya biar gampang dimengerti nanti nih. Yang makhluk di bumi saya hapus ya, karena kita mau ambil contoh Taiwan nih. Tadi kita punya, saya ulangin dari awal ya, karena yang belakang nggak terlihat tulisannya. Oh, oke. Tadi kita ambil contoh Taiwan nih, saya ulangin lagi ya biar gampang dimengerti. Karena kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau kita punya catatan enak, lebih gampang daripada nanti kalau saya ngomong terus susah dimengerti. Kalau kita punya catatan, kalau mbak punya waktu, kita bisa baca lah. Ini topik utama kita nih, Taiwan. Saya tulis ya, topik utama Taiwan. Kita kelompokin lagi nih, Taiwan tadi apa? Karena kita tadi mengelompokkan berdasarkan tempat wisata ya. Tadi kita punya gunung pertama. Kedua apa tadi? Kedua kita punya laut. Tiga kita punya danau. Terus sungai. Ya. Nih. Nah, dari sini kita kelompokkan lagi nih tadi. Kita tadi mengelompokkan berdasarkan apa ya? Setelah kita dapat gunung, laut, danau, sungai,
Oh, berdasarkan lokasi. Gunung. Ini kita bagi berdasarkan dua aja ya, langsung di utara dan di utara Taiwan dan di selatan. Ya, cepet nih. Utara, selatan. Ini ya, di utara, selatan ada gunung, ada laut, ada danau, ada sungai ya. Berarti ini semua saya kelompokkan ke sini aja nih. Ya, jelas ya yang Dena yang saya gambar. Sebenarnya kita bisa mengelompokkan lagi utara sama selatan. Maksudnya utara nih kota apa aja nih gitu. Saya kasih dah satu contoh. Utaranya Taiwan itu mana ya? Taipei ya. Kalau Kaohsiung berarti dikelompokkan ke selatan. Selain Taipei, apalagi ada yang tahu nggak ya? Iya nggak apa-apa yang baru bergabung. Taoyuan. Makasih nih Mbak Devina. Taoyuan. Udah ya, dua. Kalau selatan, selain Kaohsiung apa ya? Pingtung ya, bisa ya? Duh, kurang jalan-jalan nih saya. Kaohsiung sama Pingtung. Pingtung, iya ya. Kayaknya mbak-mbaknya ini lebih sering jalan-jalan daripada saya nih. Lebih tahu ya. Nah, sebenarnya ini udah terperinci belum sih? Kita udah dapat informasi yang paling spesifik nggak sih dari Dena yang kita buat nih, dari topik utamanya Taiwan sampai ke Taipei, Taoyuan, Kaohsiung, Pingtung. Bisa di lebih rinci nggak ya? Ada yang tahu nggak? Atau udah nih kayaknya ini udah yang paling spesifik nih. Bisa nih, bisa di kita kelompokkan lagi nih sebenarnya. Nah, nih bisa. Benar-benar Mbak Sukamti bisa. Kita kita kelompokkan lebih terperinci. Contohnya nih langsung kita sebutkan. Kalau di Taipei itu ada gunung apa namanya, Taoyuan ada apa, di Kaohsiung apa, Pingtung apa. Sama halnya seperti laut, danau, sungai, kita bisa lakukan pengelompokan sama nih kayak yang contoh gunung. Nah, nanti ini saya hapus dulu ya, nanti kita buat ulang nih.
dulu ya. Oke. Nah, saya ulangin lagi ya, dari gimana sih cara bikin kalimat dari informasi yang kita dapatkan di Dena ini menjadi sebuah kalimat. Saya kasih contoh dulu nih. Mana nih? Kalimat. Tadi dari Taiwan ya, kita mulai bikin kalimat dari yang paling umum, informasi yang paling umum yang kita dapat atau topik utama kita tadi, Taiwan. Kalimat tadi saya apa ya? Nah, nih. Ya, nih. Kalimat saya di sini saya ingin menjelaskan Taiwan berdasarkan lokasi. Jadi kalimat saya, Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Ini sebuah kalimat. Karena saya sudah punya subjek, sudah punya objek dan keterangan. Mana nih subjeknya? Ini. Ini. Saya singkat aja ya, jadi S. Ya. Iya ya, setuju nggak ya kalau Taiwan ini sebagai subjeknya? Terus kita punya ya Taiwan sebagai subjek, terus kita punya predikat. Apa nih predikatnya nih? Ada yang bisa tahu nggak? Nih merupakan nih sebuah predikat ya. Ini masih awal saya pakai papannya nih, agak bingung nih. Ini objek. Jadi jelas ya. Oh iya, nih saya jelaskan nanti apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek ya, pasti. Dari sini dulu paham ya, dari ini ya, kalimat saya tadi memiliki subjek, predikat, objek. Nah, dari tadi saya punya topik utama nih, punya punya satu kata Taiwan aja. Ya kan? Dari yang pengelompok kita yang awal kita lihat di Dena ini kita cuma punya Taiwan. Nah, dari sini kita buat nih sebuah kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ada yang tanya lagi nih, subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa. Nah, saya jelasin nih gimana cara membuat sebuah kalimat.
Sebelum saya jelaskan tentang subjek, predikat, objek, saya jelasin dulu ya definisi kalimat. Nanti bapaknya bisa bikin kalimat dari Taiwan, terus bisa bikin kalimat tapi nggak tahu apa sih definisi kalimat itu. Kalimat merupakan rangkaian atau sekelompok kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Ya, tadi kan kita punya satu kata Taiwan, nggak jelas nih Taiwan apa ya gitu. Dari situ saya jelaskan Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Dia memiliki makna lokasi, karena saya tadi kan pengen menjelaskan lokasi. Nah, itu kalimat saya tulis di sini ya. Kalimat adalah rangkaian yang memiliki makna. Ya. Jadi ini saya jelaskan dulu ya subjek itu apa, predikat itu apa. Nanti baru saya jelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Nah, saya jelaskan dulu mengenai subjek kalimat. Karena contoh saya ini tadi kalimatnya memiliki subjek, predikat, objek ya. Apa sih subjek, apa sih predikat, apa sih objek? Subjek adalah pokok kalimat yang merupakan unsur utama dari sebuah kalimat yang mau dijelasin lah intinya. Tadi kan saya punya kata Taiwan, saya mau menjelasin Taiwan, menjelasin apanya, lokasinya. Berarti Taiwan ini merupakan subjek utama yang akan saya jelaskan. Nah, itu definisi subjek. Jadi subjek adalah unsur utama sebuah kalimat, unsur terpenting nih. Saya tulis ya biar nggak lupa. Nih, unsur utama kalimat. Gimana sih biar kita tahu subjek kita tahu ini subjek apa bukan? Sebenarnya subjek ini punya ciri-ciri khusus sih. Ciri-ciri khususnya yang paling gampang sih, dia topiknya nih kayak yang tadi saya sebut Taiwan. Saya pengen jelasin Taiwan, ya itu berarti subjek utamanya. Terus kemudian nih predikat. Nah, apa itu predikat? Sama kayak subjek, predikat ini kebanyakan muncul berdampingan dengan subjek. Jadi predikat seringnya dia itu muncul berbarengan sama subjek. Fungsinya apa sih?
eh, predikat ini berfungsi untuk membentuk kalimat dasar atau kalimat tunggal atau menjadi unsur penjelas. Ini nih, dari kalimat saya tadi, predikatnya adalah merupakan. Coba nih kalau kita buang nih, saya buang nih ya, contoh misal, nah kalau kita nggak punya predikat, jadi kalimatnya Taiwan sebuah negara di benua Asia. Taiwan sebuah negara di benua Asia. Taiwan sebuah, kayaknya kurang jelas ya. Yep. Nah, jadi predikat ini menjelaskan biasanya muncul berdampingan dengan subjek. Nah, setelah kita punya subjek, kita punya predikat, terus objek. Nah, apa sih objek itu? Objek ini sesuatu yang kita terangin. Karena kita punya subjek tadi, unsur kalimat yang mau kita jelaskan. Predikat ini menjelaskan sebuah fungsi dari subjek, sedangkan objek ini penjelasan dari subjek. Apa tadi ya? Ya, nih. Dari sini sudah jelas belum sih apa definisi subjek, apa definisi predikat, apa definisi objek? Sudah jelas belum? Kalau belum jelas, saya jelasin lagi. Kalau sudah jelas, nanti kita pindah ke kalimat. Kalimat nih banyak sekali nih macamnya nih. Nah, alhamdulillah ya udah jelas ya. Kayaknya banyak banget ya. Sebenarnya mbak-mbak ini pernah nggak sih berpikiran, aduh kenapa sih saya belajar bahasa Indonesia? Iya, karena dulu waktu SMA juga saya bingung nih. Aduh, ngapain sih saya belajar bahasa Indonesia? Tahu bahasa Indonesia juga dipakai sehari-hari gitu. Penting nih, penting. Apalagi kalau kita kayak ini yang saya jelaskan kan kayak, wah ya ini, ya kenapa Bu kita belajar bahasa Indonesia? Iya ya, kadang kita itu, iya biar tahu teorinya. Ada yang jawab nih, biar tahu, iya Mbak Ratna ya, biar tahu teorinya. Iya benar, benar-benar benar. Tapi dulu waktu saya sekolah itu kadang gurunya lupa gitu. Iya nih ngajarin teori, tapi lupa sebenarnya saya belajar ini buat apa sih gitu. Manfaat nggak ya buat hidup saya gitu. Nah, ada yang jawab nih, maksudnya biar kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Bu. Iya, biar bisa bikin cerpen atau novel, boleh. Sebenarnya hal yang paling gampang sih yang saya alami sendiri nih ya, kenapa kok kita belajar bahasa Indonesia gitu. Gini, uh, mbak-mbaknya ini kan berasal dari daerah yang berbeda ya. Iya nggak ya? Kebanyakan ini berasal dari mana nih? Jawa. Ada yang di luar Jawa nggak ya? Ah, nah
manfaatnya bahasa Indonesia kalau menurut saya pribadi nih ya, ketika saya ketemu teman-teman kayak di sini nih, teman kuliah di Indonesia, teman kuliah yang dari Indonesia. Kalau saya sendiri kan orang Jawa, ada orang Jawa Tengah. Kalau saya sendiri orang Jawa, tapi teman-teman saya di Indonesia yang di sini ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, ada yang dari Palembang, banyak. Nah, kebanyakan kalau kita udah ngumpul, mereka suka ngomong nih, orang Jawa sama orang Jawa, orang Makassar sama orang Makassar, orang Bandung sama orang Bandung. Susah. Kadang saya sendiri orang Jawa kan suka ngomong sama orang Jawa pakai bahasa Jawa. Ya opo iki kabare. Orang Bandung juga gitu, yang suka ngomong, ketemu orang Bandung suka ngomong bahasa Bandung. Sama kayak orang Makassar, sama ketemu temannya Makassar. Nah, di situ kita baru ngeh nih rasa pentingnya bahasa Indonesia. Kadang saya nih ya, saya sendiri orang Jawa, lagi ketemu sama teman saya, misal mereka ini orang Makassar, terus mereka ngomong nih berdua sendiri. Kadang kan kita ngerasa nggak enak, ini orang ngomong kenapa nggak ngomong bahasa Indonesia sih gitu, kenapa mereka ngomong bahasa 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 daerahnya mereka gitu, kan saya nggak ngerti. Nah, ini nih fungsinya bahasa Indonesia gitu. Karena kita apa ya, kita emang sih kita berasal dari daerah yang berbeda, tapi tetap kita ini orang Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa persatuan kalau saya bilang. Karena dari itu tadi, kalau teman saya orang Makassar ngomong bahasa Makassar dan saya nggak ngerti, aduh saya ngerasa kayaknya mereka bukan teman saya nih, ini orang Indonesia apa orang mana nih. Nah gitu nih, nah bener, merasa canggung, bener banget. Itu tuh paling gampang, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia gitu. Nah kalau itu hal yang paling ringan yang kita bisa rasakan, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia. Kalau mau banyak sih manfaat-manfaat lainnya. Ada yang bilang tadi mau jadi penulis, ada yang mau, boleh, itu juga manfaat-manfaat yang lain. Belum lagi gimana sih, kadang kita susah nih ngomong bahasa Indonesia. Kadang orang yang, nah ini nih saya punya contoh paling gampang nih, kenapa sih kita harus belajar kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek. Ini paling penting nih, saya punya biar kita sama-sama ngerti sebenarnya. Saya orang Jawa nih, ketemu teman saya dari orang Makassar. Waktu itu kalau kita nggak pakai bahasa yang benar nih, bahasa Indonesia yang benar, pasti terjadi misunderstanding. Contohnya nih, saya tanya, Mas, kapan kenapa kok nggak nikah gitu ya. Dia jawab, ini masih ngumpulin uang gitu. Terus saya tanya, emang orang nikah butuh uang berapa? Dia bilang cukuplah 100 juta gitu. Yang saya tangkap apa? Oh, berarti uang 100 juta cukup ya gitu. Oh ya, ternyata yang dia maksud nggak gitu, beda. Ternyata dia ngerasa cukup 100 juta gitu, beda dengan yang saya tangkap. Menurut dia cukup 100 juta itu apa ya, saya kok lupa ini. Oh enggak, ternyata ini saya ingetin lagi. Dia nih ngomong, teman saya nih dari Makassar nih ngomong nih, nggak cukup 100 juta gitu. Nah saya orang Jawa nih, iya nih, saya orang Jawa nangkepnya, hah, nggak cukup 100 juta berarti kan uang 100 juta tidak cukup untuk menikah. Tapi dia nih, teman saya yang dari Makassar, dia ngomong nggak cukup 100 juta, maksudnya dia itu tidak sampai 100 juta. Nah di sini nih terjadi misunderstanding, karena uh, karena ya mungkin saya atau dia yang nggak begitu paham tentang struktur kalimat nih, di mana subjek, di mana predikat, di mana objek. Dan ya itu, ya intinya kan kita misunderstanding. Nah dari situ tuh kita tahu pentingnya kita belajar bahasa Indonesia.
ya ini nih, beda tempat beda bahasa pasti. Nah, kenapa itu kita harus belajar bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita. Dan untuk mengurangi misunderstanding, kesalahpahaman di antara kita bicara antar teman. Nah, itu tuh udah pada tahu ya fungsinya apa. Kadang dulu waktu saya sekolah tuh bingung nih. Males. Ngapain sih saya belajar bahasa Indonesia, toh nggak usah dikasih teori juga saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi nggak cukup seperti itu ternyata. Nah, setelah saya tahu fungsinya, kenapa saya harus belajar bahasa ini nih, saya jadi seneng nih belajar nih. Nah, kayak gitu. Udah ya, saya lanjut ke materi lagi. Terlalu banyak ngomongin yang lain. Tapi penting juga sih biar kita tahu fungsinya belajar. Soalnya dulu saya sempet remehin, bahasa Indonesia, atau nggak usah belajar teori juga bisa ngomong. Ternyata ya setelah saya ketemu teman-teman dari tempat lain juga beda, berubah pikirannya. Oh, ini nih fungsinya nih. Oke. Udah ya, saya lanjut ke materi lagi ya. Tadi nyampe ke kalimat. Saya mau jelasin lucu-lucu nih. Seneng nih kita bisa belajarnya bisa berinteraksi nih. Lucu. Ada yang jawab, biar kita semangat belajar bahasa. Iya, benar kita biar semangat belajar. Nggak cuma bahasa Indonesia aja ya, tapi yang lain juga. Matematika juga itu penting semua. Tadi saya mau jelasin kalimat. Agak ngantuk nih. Udah pada capek ya. Tenang, 30 menit lagi. Berarti saya cepetin aja ya jenis-jenis kalimat ya. Kalimat saya yang saya jelasin ini terdiri dari subjek, predikat, objek ya. Padahal sebenarnya banyak sekali nih jenis kalimat. Saya tulis di sini. Jenis kalimat. Nah, dari jenis ini saya berusaha mengelompokkan lagi. Ingat gak sih materi kita tadi yang pengelompokan, yang tentang Taiwan, gunung. Nah, sama ini saya juga mau mengelompokkan jenis-jenis kalimat nih. Jenis kalimat. Pertama, kalimat bisa dibedakan berdasarkan polanya. Pola apa sih? Nah, ini polanya maksudnya subjek, predikat, objek. Kalau kalimat saya ini kalimat yang saya buat tadi terdiri dari subjek, predikat, objek. Kita juga bisa bikin kalimat cuman berdasarkan subjek sama predikat, bisa nih. Gimana nih jenis kalimat? Ini ya, saya tulis SP aja ya, jenis kalimat berdasarkan jenis kalimat. Saya kelompokkan lagi, kalimat berpola subjek, predikat. Terus ada kalimat lagi berpola subjek, predikat, objek. Ini perlu saya kasih contoh satu persatu apa langsung semua aja saya sebutin jenis-jenis kalimat ya? Saya kasih contoh ini aja cepet ya. Nah, jenis kalimat yang berpola subjek dan predikat. Oke, satu persatu. Jenis kalimat yang memiliki pola subjek dan predikat, contohnya mereka sedang berenang. Mereka di sini itu sebagai subjeknya. Sedang berenang itu sebagai predikatnya, karena udah nggak punya objek lagi kan. Jadi mereka sedang berenang itu merupakan sebuah kalimat yang berpola subjek dan predikat. Atau contoh lain ya. Tadi yang contoh pertama mereka sedang berenang.
Yang kedua, ayahnya guru SMA. Nah, subjeknya di sini apa? Ayahnya. Predikatnya apa? Guru SMA. Nah, langsung kita dua cukup ya contohnya ya, dua karena kita punya banyak banget jenis kalimat. Waktunya udah 30 menit lagi. Terus kita punya jenis kalimat subjek, predikat, objek. Di sini ya. Apa sih contohnya? Contohnya jenis kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek seperti kalimat saya yang awal tadi, Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Atau kalimat yang ini, mereka sedang berenang. Kita tambahin nih objek di mana? Mereka sedang berenang di tempat pemandian. Mereka sedang berenang di mana ya? Mereka sedang berenang di pemandian air panas. Nah, objeknya ini nih Mbak Sukamti nih, boleh nih. Ratna mendorong nenek ke taman. Bagus nih. Aduh, seneng banget ya. Mbak Davina nih berenang di kasur. Enggak. Bukan contoh yang baik dan benar itu. Udah ya, saya lanjutkan. Apa nih? Tadi kita punya jenis kalimat yang berpola subjek, predikat. Kedua, subjek, predikat, dan objek. Ketiga, kita punya jenis kalimat yang berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya apa nih gitu? Anaknya berternak ayam. Anaknya ini anaknya sebagai subjek, atau paling gampang kita sebut nama satu siapa ya? Mbak Devina nih. Mbak Devina sebagai subjek ya. Devina berternak ayam. Jadi Devina sebagai subjek. Predikatnya beternak. Terus pelengkapnya ayam. Udah ya, jelas ya. Terus kemudian kita jenis kalimat yang selanjutnya. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Jadi kalimat ini lebih panjang nih pasti, karena dia memiliki subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirimin saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Atau paling gampang nih, siapa tadi ya? Devina mengirimi Ratna uang. Devina sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, Ratna sebagai objek, uang sebagai pelengkap. Ini masih banyak nih. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Kalimat yang berpola SPK. Nah, ini keterangan, subjek, predikat, dan keterangan. Contoh dari kalimat ini, mereka berasal dari Surabaya. Mereka di sini sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dan keterangannya itu sebagai Surabaya. Surabaya sebagai keterangan apa? Keterangan tempat. Saya yang berasal dari Surabaya. Terus kemudian selanjutnya kalimat berpola SPOK. SPOK. Yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini lebih panjang lagi nih. Contohnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat,
pakaian sebagai objek, ke dalam lemari sebagai keterangan. Nah ini nih, Mbak Karisma nih ngasih contoh nih, bagus nih. Ibu guru mengajar bahasa Indonesia kepada murid-muridnya. Nah di sini ibu guru sebagai subjek, mengajar sebagai predikat, bahasa Indonesia sebagai objeknya, kepada murid-muridnya sebagai keterangan ya. Terus kita move on ya, banyak banget nih. SPOK. Terus kalimat yang berpola SP subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya apa? Saya ambil contoh ya. Nah ini nih, Feni bermain musik di atas panggung. Feni sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, dan di atas panggung sebagai keterangan tempat. Nah dan terakhir kalimat yang berpola SPO lengkap dan keterangan yang paling lengkap. Jadi kalimat ini nih paling lengkap nih dari kalimat-kalimat yang lain karena dia punya subjek, pelengkap, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya apa nih? Dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Wah kayaknya ini udah biasa dilakukan ya. Ya itu dia di sini sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, setiap bulan sebagai keterangan waktu. Ya, jadi di sini ada berapa ya jenis kalimat tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis kalimat berdasarkan polanya, yang subjek, predikat, objek, pelengkap, sama keterangan. Nah, jadi ada banyak ya. Sebenarnya kita bisa membuat sebuah kalimat hanya dengan subjek dan predikat. Ini sudah bisa. Ya, dari dana yang saya buat ini sebenarnya paling gampang untuk mengerti kalau kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Udah cuman berapa? 1, 2, 3, 4, udah 5 macam itu. Kalau mau itu yang paling lengkap. Kalau mau bikin kalimat dari subjek sama predikat sudah bisa. Atau mau dilengkapi lagi tambah objek atau pelengkap, keterangan, bisa. Simple ya. Ada pertanyaan mengenai kalimat? Kok sepertinya saya sudah terburu-buru nih gara-gara dibilangin pada tidur nih. Iya. Jadi ini tadi ya, karena kita tadi mau membahas tentang gimana cara membuat teks laporan atau teks klasifikasi. Saya ulangin dari awal ya, nge-review biar lebih ingat ya. Gimana cara membuat teks laporan atau teks klasifikasi. Teks laporan atau klasifikasi ini pengelompokan ya, seperti yang kita tadi lakuin, yang mengelompokkan Taiwan, gunung, utara, selatan, Taipei, Taoyuan. Nah dari kata-kata kan kita cuma punya kata nih, satu kata doang, Taiwan, gunung, utara, Taipei. Kemudian untuk membuat sebuah artikel atau tulisan, sedangkan artikel atau tulisan sendiri itu kan merupakan rangkaian dari sebuah kalimat. Kalimat itu apa? Rangkaian dari sebuah kata. Jadi kita menyusun hal yang besar dari hal-hal yang kecil, dari kata ke kalimat, dari kalimat ke teks. Nah, kalimat. Nah, kalimat
adalah rangkaian beberapa kata yang memiliki makna. Kalimat memiliki subjek, predikat, objek. Udah jelas ya? Ini kayaknya terlalu merinci deh saya. Karena materi kita sebenarnya itu teks. Karena nanti kita bakal membedakan teks laporan, teks observasi, teks deskripsi. Tapi ini saya jadi jelasin yang hal-hal yang paling kecil nih, jadi jenis-jenis kalimat nih. Ada yang mau ditanyain? Kalau enggak saya move on ke teks laporan sendiri. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, ada yang bisa bantu saya nggak sih? Kan tadi saya udah bikin nih kalimat dari Taiwan. Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Nah, ada yang bisa bantu bikin kalimat dari gunung, laut, danau, atau sungai nggak? Kan tadi udah saya jelasin nih, kalimat itu apa, subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa. Sekarang saya mau tahu nih. Ini Mbak Devina bisa nih, ayo Mbak, coba Mbak. Atau Mbak mau diomongin apa ditulis aja nih? Oke, saya tunggu Mbak Devina nih. Mbak Devina bisa bantu saya bikin kalimat nih. Ayo Mbak. Cet. Ya oke, ditulis aja ya, nggak apa-apa. Mbak Devina bikin kalimat, yang lain pada tidur. Nggak bercanda. Nggak, Mbak Devinanya tadi minta ditulis aja, nggak apa, ditulis aja. Nggak, saya cuma pengen tahu benar nggak. Nanti jangan-jangan saya yang salah nih jelasinnya, mbak-mbaknya pada nggak tahu. Yo, Mbak Devina bikin kalimat, kita tidur semua. Nggak bercanda. Ayo Mbak, kita tungguin kalimat. Kita tunggu Mbak Devina nih mau bikin kalimat tipe apa. Nah ini nih, udah nih Mbak Devina mau bikin kalimatnya. Di Taiwan ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yanmesan. Kita tulis ya Mbak. Mana nih? Di Taiwan ada gunung. Oh, Yangmingshan. Oke. Di Taiwan ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yangmingshan. Ini yang Mbak Devina ya, katakan tadi. Di Taiwan ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yangmingshan. Oh ya Mbak Devina, nggak apa-apa. Namanya gunung. Di Taiwan ada gunung yang di daerah. Oke, kita sama-sama ini ya, kelompokkan. Mana sih subjek, mana sih objek, mana sih predikatnya. Kita cari pertama subjeknya apa nih di sini nih. Di Taiwan ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yangmingshan. Ada subjeknya nggak ya? Coba mana nih. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi nih subjeknya itu mana.
kita cari tahu. Ada yang bilang di Taiwan subjek. Tadi saya jelaskan subjek itu sebagai unsur utama kalimat. Berarti subjek ini nggak bisa digantikan nih ceritanya nih. Kalau nggak ada subjek berarti kalimat itu nggak ada artinya nih. Coba ya saya hilangkan ya. Paling gampang nih kita hilangkan nih subjeknya. Apakah itu tetap bisa menjadi sebuah kalimat yang dimengerti nih? Mbak Karisma nih jawab subjeknya itu di Taiwan. Coba ya saya hilangin ya di Taiwannya ini ya. Apakah tetap bisa dimengerti? Nah, kalau di Taiwan kita hilangin, jadi kalimatnya ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yamingsan. Utaranya mana ya? Nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Utaranya mana ya? Ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yamingsan. Bisa ya? Masih bisa dimengerti ya? Bisa. Berarti bukan ini nih. Oke. Terus kita ada gunung. Kita analisa nih. Ini subjek apa bukan ya? Tanyain aja. Nong, kamu subjek apa bukan? Nggak bisa. Gunung. Kalau gunungnya dihilangin, jadi di Taiwan yang di daerah utara namanya Gunung Yamingsan. Nggak bisa ya. Berarti bener ya, gunung ini subjeknya ya. Iya nih. Udah pada pintar nih, banyak yang jawab gunung. Berarti gunung ini, hai gunung, kamu adalah subjek. Ya, subjeknya gunung ya berarti ya. Terus kita cari predikat. Ada nggak ya predikat? Di Taiwan ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yamingsan. Ini nih predikat nih, biar cepet nih. Predikatnya itu ini nih, predikatnya nih, ada yang bilang predikatnya itu di daerah. Bukan, di daerah itu keterangan tempat. Pokoknya kalau ada di itu berarti keterangan ya. Aduh, apa ini tadi? Nih, predikat, namanya predikat. Di Taiwan ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yamingsan. Nah, ini predikatnya. Objeknya apa ya gitu. Ini objeknya. Aduh, kita waktunya tinggal 14 menit. Ya, yang ini keterangan ya. Keterangan. Satu lagi itu pelengkap. Nah, selesai nih. Ini ya kalimatnya tadi, di Taiwan ada gunung yang di daerah utara, namanya Gunung Yamingsan. Nah, dari situ kita analisa nih satu-satu, manakah yang tergolong subjek, mana yang tergolong predikat, objek, pelengkap, sama keterangan. Nah, ini sudah saya dapat nih. Di Taiwan merupakan keterangan. Keterangan sebenarnya itu ada keterangan waktu sama keterangan tempat. Kalau keterangan waktu sudah jelas ya, ada jam, ada siang, pagi, sore, itu waktu. Kalau tempat itu paling gampang ya, ada dinya, di Taiwan, di rumah, di mana. Nah, terus gunung sebagai subjek.
di daerah ini sebagai pelengkap. Karena apa? Karena kita sudah tahu kalau nggak ada di daerah, kita ilangin pun karena kita sudah tahu oh lokasinya di Taiwan nih gitu. Terus kemudian predikat, namanya ini predikat, terus kemudian Gunung Yamingsan ini objek. Nah ini nih masalahnya nih. Dari yang saya jelaskan tadi, kalimat itu kan punya pola subjek predikat objek pelengkap keterangan. Nah ini tuh susunannya nih, jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik emang agak susah ya, agak susah dimengerti. Jadi di Taiwan ada gunung yang di daerah utara namanya Gunung Yamingsan. Coba deh kita benerin struktur ininya ya, dari subjek predikat objek pelengkap keterangan gitu ya. Subjek itu pasti di depan ya. Nah gini nih, kalau berarti kan subjek itu gunung, kemudian predikatnya namanya, predikat, setelah predikat itu objek, gunung namanya Gunung Yamingsan, pelengkap di daerah utara di Taiwan. Nah kita perbaiki lagi nih, kita poles sedikit nih. Kalau kita cuman bikin ada gunung namanya Gunung Yamingsan di utara Taiwan, gini ya, saya benerin ya biar ini ya. Pantes bikin diary salah. Tenang mbak, nggak apa-apa, kalau nggak salah itu nggak belajar. Ingat ya, kalau nggak salah itu nggak belajar. Tapi jangan juga ngelakuin salah terus, capek tuh. Oke, kita benerin dulu kalimatnya. Dari subjek dulu ya, ada. Ini langsung saya kasih yang ini ya, yang kita benerin bener-bener yang benar biar enak dibaca juga. Ada sebuah, oke, ada sebuah gunung. Iyalah, orang Mbak Devina tadi nyebutin cuma satu gunung kan, Yamingsan gitu kan nggak ada lagi kan Yamingsan dan apa, berarti kan saya nyebutin sebuah ya, boleh ya, ada sebuah gunung. Terus predikatnya apa tadi, namanya. Ada sebuah gunung, saya kasih kata yang ya, yang atau gini aja, saya ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Nah ini nih, saya bacain lagi ya. Ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Nah, lebih enak kan ya, lebih enak dibaca ya, karena strukturnya ini tadi subjek itu emang harus di depan, jadi ada sebuah gunung itu subjeknya, bernama predikat Gunung Yamingsan sebagai objek di daerah utara ini sebagai pelengkapnya, dan keterangan tempatnya itu di Taiwan. Ya udah jelas ya. Ayo Mbak Devina nih udah ngerti ya, kalau bikin diary nanti pakai SPOK ya. Ini nih, jadi ini saya hapus ya. Berarti saya udah punya 2 kalimat ya dari pengelompokan yang tadi ya. Kalimat pertama, kalimat saya tadi yang Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Titik, dan ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Ada yang ngerasa aneh nggak ya dengan kalimat ini? Kalimat pertama sama kalimat kedua. Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Titik. Ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Titik. Kayaknya kurang nyambung ya antara kalimat 1 sama kalimat 2, kayak
habis ngomong apa ke ngomong apa gitu. Ini nih kita tambahin aja kata biar enak. Nah ini ya, Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Titik. Ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Ini kan dari kalimat yang saya bikin dengan kalimat yang Mbak Devina bikin kurang ada hubungan ya. Maksudnya nggak enak kalau saya Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Nggak enak tiba-tiba aja gitu. Nih, maka saya akan tambah kata untuk membuat ini lebih enak. Nah ini nih, Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan. Nah ini nih saya udah tahu nih biar enak nih. Saya tambahin di sini ya. Saya bingung nih masih menggunakan papannya nih. Nih. Nah, saya tambah satu kata nih. Satu kata. Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Titik. Di sana ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Nah, dari kalimat yang saya bikin dengan kalimat yang Mbak Devina bikin, jadi ada hubungan, bisa dibaca enak gitu ya. Karena apa? Karena saya menambahkan satu kata nih di sana. Sebenarnya ini tuh di sana ini sebagai fungsi kata konjungsi. Apa sih kata konjungsi itu? Kata konjungsi merupakan suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Kalau nggak ada di sana tadi coba saya baca ya. Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Titik. Ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Kayaknya kurang nyambung ya. Aduh, waktunya udah habis nih. Saya tambah 5 menit dulu ya. Taiwan merupakan sebuah negara di benua Asia. Di sana ada sebuah gunung bernama Gunung Yamingsan di daerah utara Taiwan. Jadi lebih enak ya kalau ada kata di sana tadi. Nah, kata ini termasuk kata konjungsi, kata yang menghubungkan. Kalau mau saya jelaskan lagi nggak nutut nih waktunya. Jadi minggu depan ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan nggak sih? Apa? Aduh Bu, saya masih bingung. Aduh gini. Gimana nih? Halo. Gak ada pertanyaan ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan nih. Alhamdulillah saya nggak tahu. Ya semoga aja ngerti ya mbak-mbaknya.
atau mungkin saya yang bulat ya jelasinnya ya. Ya nanti minggu depan saya berusaha untuk lebih jelas lah ya. Udah pada tidur nggak ya? Udah gitu. Salam SPOK, salam SPOK. Oke ya, saya sudahi dulu ya kelasnya di sini. Terima kasih buat mbak-mbaknya udah disempatkan waktu untuk belajar. Alhamdulillah masih hadir gitu. Dan walaupun ngantuk-ngantuk masih disempetin belajar, alhamdulillah. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Semoga masih bisa ketemu, jaga kesehatan mbak-mbaknya. Ya, makasih juga. Kita sama-sama belajar ya di sini. Biar ini. Makasih buat mbak-mbaknya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.